Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dua pukulan sakti, yaitu pukulan matahari melawan pukulan Raja Angin Mengamuk. Siapa lebih unggul? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Iblis Tengkorak, desis Wiro Sableng. Kalau hari ini aku tak sanggup memisahkan kepala dan badanmu, biarlah aku mengundurkan diri dari dunia persilatan selama-lamanya. Sebenarnya, pemuda ini sudah terluka di dalam. Tapi begitu kapak naga geni 212 berada di tangannya, satu aliran sejuk keluar dari gagang kapak dan memberi kekuatan baru padanya. Meskipun luka di dalam yang dideritanya tidak bisa dikatakan sembuh. Perempuan muka tengkorak tertawa dingin. Keluarkan semua ilmu simpananmu. Kalau kau punya 10 senjata, cabut sekaligus agar tidak mati penasaran. Sekali iblis tengkorak inginkan nyawa seseorang, pasti tak bisa lepas. Tak peduli apakah kau punya 3 kepala, 6 tangan. Manusia sombong. Kalaupun aku di tanganmu, tapi kejahatan tak akan sanggup menumbangkan kebenaran. Jangan mengigau di siang bolong. Hari ini, gelar pendekar kapak maut naga geni 212 akan kuhapus dari dunia persilatan. Iblis tengkorak menggembor macam kerbau marah. Tubuhnya lenyap dan tahu-tahu 12 serangan telah menyerbu Wiro Sableng. Yang diserang tak tinggal diam. Begitu kapak naga geni 212 berkiblat, maka suara menderu laksana suara ribuan tahun merangsang telinga. Sedang dari mulut sang pendekar melengking suara siutan nyaring yang tak menentu dan menusuk gendang-gendang telinga. Kejut iblis tengkorak bukan alang kepalang. Putaran angin kapak tak sanggup diterobos oleh pukulan-pukulan yang dilancarkannya. Sebaliknya, angin kapak itu memberikan mata serta kulitnya. Dan ditambah pula oleh suara mengaung serta siulan yang tiada henti-hentinya menusuk liang telinganya, membuat gerakan-gerakannya kacau balau. Dengan penasaran dan kalap, dalam jarak sedekat itu, iblis tengkorak lepaskan pukulan Raja Angin Mengamuk. Tapi cepat-cepat dia tarik pulang tangan kanannya karena jurus putaran kapak yang bernama Pecut Sakti Menabas Tugu yang dilancarkan oleh pendekar 212 hampir saja membuat tangan kanannya terbabat putus. Semua orang yang menyaksikan tak dapat lagi melihat wujud tubuh kedua manusia yang bertempur itu. Menyaksikan, lama-lama mata mereka menjadi sakit dan kepala masing-masing menjadi pusing. Telah 2 kali iblis tengkorak tukar ilmu silatnya, namun tetap saja dia kena didesak. Tubuhnya telah mandi keringat dingin. Tiba-tiba dengan licik, manusia muka tengkorak ini menyeludup ke belakang tubuh pendekar 212. Dan dari belakang ini lancarkan satu serangan maut yang ganas.
Tapi Wiro sudah lebih dahulu rasakan datangnya angin serangan yang dingin di punggungnya. Dengan lancarkan jurus di balik gunung memukul halilintar, Wiro balikan badan. Iblis tengkorak tak mengira lawannya akan mengetahui posisinya dan bisa menyerang secepat itu. Dengan gugup dia mengelak. Wiro susul dengan jurus membuka jendela memanah rembulan yang tak asing lagi. Tangan kirinya membabot ke pinggang lawan. Jubah hitam masih bisa berkelit, tapi serangan yang lebih ganas tak dapat dihindarkannya, yaitu serangan kapak yang laksana anak panah melesat menyambar ke arah batang lehernya. Tras! Darah memancur. Tubuh iblis tengkorak roboh ke lantai panggung. Kepalanya menggelinding mengerikan. Semua orang menjadi gempar, dan ketika mereka memandang lagi ke atas panggung, Wiro Sableng sudah tidak ada. Bahkan, kemudian mereka menyadari bahwa Permani pun tak ada lagi di hadapan podium. Untuk kedua kalinya, semua orang menjadi gempar. Hah? Kemana Permani? Inikah guanya? Tanya Wiro seraya melompat turun dari punggung kuda. Dalam perjalanan melarikan diri bersama Permani, mereka berhasil mendapatkan 2 ekor kuda hitam milik anak-anak murid perguruan Garuda Sakti. Permani anggukan kepala lalu turun pula dari kudanya. Sebuah batu yang sangat besar menyumpal mulut goa. Wiro Sableng kerahkan tenaga dalam. Setelah bekerja keras beberapa lamanya, baru batu besar itu bisa disingkirkannya. Didahului oleh Permani, keduanya masuk ke dalam. Ternyata goa itu cuma 8 tombak dalamnya. Kanda Panulu. Tiba-tiba mengumandang pekik Permani. Darah ini laksana diburu setan, lari ke depan dan meraung keras. Menangis sambil tiada hentinya menyebut nama tadi. Wiro Sableng berdiri termangu. Seorang pemuda yang berada dalam keadaan menyedihkan tersandar ke dinding goa. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai besi yang dipakukan ke dinding kuat sekali. Ia hanya mengenakan sehelai cawat. Sekujur tubuhnya penuh oleh guratan-guratan merah yang dalam bekas cambukan. Mukanya babak belur, bibir pecah, pipi lecet, sedang kedua mata bengkak menggembung. Pada bawah mata dan hidung kelihatan noda-noda darah yang telah membeku. Dan Permani menangis memeluki tubuh pemuda itu. Wiro menggigit bibir. Dia maklum kalau pemuda itu sudah tiada bernapas lagi. Tiba-tiba Wiro berteriak, "Jangan!" Dan secepat kilat melompat ke muka menangkap tubuh Permani. "Bunuh diri tak ada gunanya," seru Wiro. Menyadari bahwa pemuda kekasihnya telah mati, maka tadi Permani hendak benturkan kepalanya ke dinding goa. Untung Wiro masih sempat menghalanginya. "Tenanglah Permani," bisik Wiro coba menghibur. "Tidak, lepaskan aku Wiro, lepaskan," teriak sang darah keras dan meronta-ronta laksana orang gila. Jangan mengambil jalan sesat. Tak perlu aku hidup lebih lama. Orang yang kukasih telah tiada, lengking Permani. "Lepaskan, biar aku bunuh diri Wiro, lepaskan." Karena Permani adalah seorang gadis yang mendapat didikan ilmu silat dari ayahnya, maka dengan susah payah baru Wiro berhasil menotok tubuhnya hingga dia lemas dan disandarkan ke dinding. Suara tangisnya menyayat hati. Wiro melepaskan dengan paksa rantai-rantai yang mengikat tangan serta kaki Panulu, lalu membaringkan pemuda itu di lantai goa. Permani tutupkan kedua matanya, tak tahan melihat keadaan kekasihnya itu. "Apakah ayahmu yang melakukan kekejaman ini?" tanya Wiro. "Sokananta, ia dan orang-orangnya lah yang melakukan." "Bang, itu akan dapat ganjaran dariku kelak," desis Wiro Sableng. Ia memandang keluar goa. Masih ada waktu untuk menguburkan jenazahnya petang ini sebelum senja datang. "Apakah kau bisa menahan hati? Kalau tidak, aku tak bisa melepaskan totokanmu." Permani tak menjawab. Suara tangisnya memenuhi seluruh goa. Wiro Sableng memanggul mayat Panulu dan membawanya keluar goa.
1 jam kemudian, ketika dia masuk, Permani masih juga menangis meskipun kedua matanya yang seperti bintang timur itu kini telah menjadi bengkak. Wiro duduk bersandar di hadapannya, tak berkata apa-apa. Kalau sudah letih, tentu dia akan hentikan sendiri tangisnya, pikir Wiro. Senja telah turun dan malam pun tiba. Di luar, angin malam yang dingin merambas masuk ke dalam goa. Wiro merasakan perutnya yang sudah lapar menjadi tambah perih oleh hembusan angin dingin itu. Bila tangis Permani sudah mereda, maka Wiro berkata, "Aku akan cari makanan buat kita. Kau tunggulah di sini. Berteriak keras-keras kalau ada apa-apa." Kemudian Wiro berdiri dan melangkah. Belum lagi dia mencapai mulut goa, mendadak di luar sana, dalam kegelapan malam, didengarnya suara semak belukar bergesekan dan suara langkah-langkah kaki yang banyak sekali. Sesaat kemudian, kelihatanlah beberapa sosok manusia bergerak ke arah goa. Wiro yang maklum akan datangnya bahaya segera menyongsong keluar goa. Jika terjadi pertempuran 1 lawan banyak di dalam goa, dia bisa kepepet. Yang datang berjumlah 15 orang. Orang pertama dikenali Wiro adalah bukan lain dari Sokananta. Kemudian Bokananta menyusul Manik Tunggul. Yang lain-lainnya adalah anak-anak murid perguruan Merapi dan perguruan Garuda Sakti. Semuanya mencekal pedang. Ketika Wiro Sableng memandang ke ujung kanan, samar-samar di kegelapan malam dilihatnya orang yang ke-16. Orang ini tak dikenal dan tak dilihat sebelumnya waktu di puncak Gunung Merapi. Tubuhnya gemuk luar biasa seperti bola api. Lucunya, celana panjang dan bajunya sangat kecil sekali, hampir-hampir tak dapat menutupi tubuhnya yang macam kerbau buntak itu. Manusia berkepala botak ini memegang seuntai tasbih di tangan kirinya, dan mulutnya senantiasa komat kami tak bisa diam. Tiba-tiba, Manik Tunggul melangkah besar-besar ke hadapan Wiro dan membentak nyaring. "Hei, mana anakku?" Wiro sunggingkan senyum sinis lalu menunjuk pada kuburan baru yang tanahnya masih merah. "Tanyakanlah pada makam baru itu." Terkejutlah Manik Tunggul serta yang lain-lainnya. "Bang Rendah, anakku kau bunuh?" Manik Tunggul menggeram dan 10 kuku-kuku tangannya menyambar ke muka, tapi dielakkan dengan gesit oleh Wiro. "Mari kita sate bersama ramai. Jah, ini," teriak Bokananta seraya kiblatkan pedang dan kirimkan 1 tusukan ke leher Wiro. Sokananta dan 12 orang lainnya segera menyerbu. 14 batang pedang berserabutan dan 10 jari berkuku panjang mencakar dengan ganas. Gawat, bisakah Wiro menghadapi 16 orang sekaligus? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.